Terjemahan surah 9 Al-Hujurat ayat 12. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, menjauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah yang Maha Adil. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Mari sama-sama kita tidak pernah lupa bersyukur dengan membaca kalimat tahmid alhamdulillah. Sekarang posisi kita berada di tanggal 2 di bulan Zulqa'dah 1444 Hijriah, bulan dalam rangka untuk persiapan menunaikan ibadah haji dan umrah serta Idul Kurban. Selawat dan salam kita tidak pernah lupa mengaturkannya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita semua tercatat sebagai umat Rasul yang dapat syafaatnya nanti ila yaumil qiyamah. Mari kita buka kurikulum ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Tabrani meriwayatkan dalam sebuah hadis dari Haditsah bin Nu'man, Salatul lazimatul li ummati at-tiratu wal hasadu rasul wal hasadu wasu'uzzon. Ada 3 perkara yang tidak terlepas dari umatku, kata Rasul, yaitu anggapan sial karena sesuatu ramalan. Yang kedua, dengki dan buruk sangka. Jadi ada 3 hal dalam riwayat Imam Tabrani yang diharapkan oleh kepada baginda Rasulullah yang akan bisa melepas amalan umat. Satu-satu coba kita tengok apa yang dimau oleh baginda Rasul. Abu Kilabah meriwayatkan bahwa telah sampai berita kepada Umar bin Khattab bahwa Abu Mu'jin As-Saqafi minum Arab bersama-sama dengan kawan-kawannya di rumahnya. Maka lalu pergilah Umar ke rumah yang bersangkutan. Lalu begitu sampai di rumah tersebut, Umar hanya mendapatkan Abu Mizan beserta seorang laki-laki. Lalu berkatalah Abu Mizan, sesungguhnya perbuatan itu tidak halal bagimu, karena Allah melarangmu dari mencari-cari kesalahan orang. Kemudian Umar keluar dari rumah. Ini hati-hati. Makanya cucu Rasulullah Hasan bahwa bergunjing itu dibagi 3 macam. Yang pertama namanya bibah, yang kedua ifki, dan yang ketiga buhtan. Nah, sekarang apakah itu bibah atau bergunjing? Yaitu menyebut-nyebut keburukan yang ada pada saudaramu. Itu si Anu begini, dia Anu, jangan Anu karena dia suka begini.
antara seorang dengan seorang, face to face. Tapi begitu seorang ini menyebarkan ke orang lain, lalu satu kampung, itu namanya sudah gunjing. Hasil dari gunjingan itulah yang disebut dengan fitnah. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Kalau dibunuh, satu orang meninggal. Tapi kalau difitnah, yang pertama kali yang berbicara dengan si A ini datang kepada yang bersangkutan, minta maaf, minta taubat sama Allah, selesai. Tapi yang satu kampung ini bisa tidak ditutup mulutnya orang itu? Jadi selama tidak bisa diredam yang satu kampung itu, ya dosa itu ngalir terus kepada orang yang pertama kali berbicara yang sudah taubat itu. Tapi tidak bisa diuji, tidak bisa dihapus kalau sampai naik ke tingkatan fitnah. Meninggal orangnya, oh kamu anaknya bapak yang dulu yang itu ya, yang kedapatan di pos ronda berzina dinikahkan ya. Sudah meninggal orangnya, anak generasi keduanya masih diomong. Coba. Ini bahaya ini. Sementara yang ifki, kamu menyebut-nyebut tentang seseorang mengenai berita yang sampai kepadamu, bisik-bisik tetangga, anaknya si anak itu hamil di luar nikah. Berita itu lalu diberitakan lagi. Padahal dia tidak tahu persoalannya, tidak tahu permasalahannya. Itu ifki namanya. Makanya Kanjeng Rasul mengajarkan apa? Kalau tidak bisa ngomong baik, falyakun khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa ngomong baik, sebaiknya diam aja. Karena kenapa? Bahaya omongan itu nanti. Ya kalau benar. Apalagi kalau kita hadir di tempat orang meninggal. Lalu kita tahu yang meninggal itu preman, tidak pernah sholat, tukang malak orang, perbuatannya sudah terkenal satu kampung, meninggal. Lalu orang-orang datang, lalu dia ngomong, siapa meninggal, aman kampung kitanya. Malaikat hadir bilang amin, begitu juga kamu dan keluargamu. Jadi orang yang berkucing tentang yang preman meninggal itu didoakan sama seperti preman itu. Semua kejelekannya itu diaminkan sama malaikat. Berlaku sama orang yang ngomong. Hati-hati itu Bapak, kalau tidak ada kepentingan, tapi pulang aja. Habis dari tempat yang meninggal itu. Sebab omongan kita terhadap yang meninggal diaminkan sama malaikat yang tadi lagi. Dan itu terjadi untuk keluarga kita. Bahaya ini. Makanya bilang Nabi, oh mohon maaf saya nggak tahu. Karena dia tahu persis, dia tidak mau sampaikan. Kenapa? Aib. Prinsip dalam syariat, aib saudaramu akan kembali ke dirimu. Kenapa? Ini siapa? Af'alullah. Itu siapa? Af'alullah. Berarti kalau kita bicarakan, sebenarnya siapa yang kamu puji? Allah. Itu pelajaran kita yang hakikat dalam ma'rifat itu. Katanya orang kalau tidak sampai ke tingkatan ini sudah ngomong nakal-karuan, padahal kembali ke diri sendiri. Kenapa? Ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun, karena kamu sama dia itu bersaudara. Nah, karena persaudaraan itulah lengkap seperti doa saudara nasab, sesusuan, hubungan perkawinan dan hubungan saudara. Dia akrab dengan saudara seiman itu, tapi dia omonginnya. Makanya kalau tidak tahu tentang hukum hablum minan nas itu, ini yang bikin hancur pahala ibadah kita. Dosa mulut, dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa hati, dosa kemaluan, syahwat, itu yang bikin lebur. Nah, oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah, Nabi kasih solusi. Oh, satu lagi, buhtan. Buhtan atau tuduhan yang palsu, bahwa engkau menyebut-nyebut kejelekan seseorang yang tidak ada padanya. Swear deh. Sampai begitu nih bilang swear deh. Padahal tidak ada sama orang itu. Lalu tak omong ucapan. Dia itu dia begini, saya anu.
Kan saya sama dia, jadi saya tahu persis. Padahal tidak ada. Sampai dia bersumpah-sumpah. Yang biasa suka bersumpah begini siapa bapak biasanya? Siapa biasanya? Kalau di pasar. Pak, ini sudah berapa hari ini singkong itu? Baru aja datang tadi pagi. Coba. Yang datang tadi pagi betul datang, tapi ditaruhnya di bawah, yang di atas itu yang udah 3 hari, supaya sama diambil yang di bawah dipotongkannya. Nah lihat nah. Tapi yang diambilkan yang di atas. Ayo, baru itu dikasih makan sama anak istrinya, uang bohong tadi itu. Gimana nggak jadi penyakit? Bagaimana nggak keluar terus uang itu, banyak rezeki keluar terus untuk berobat, beli kendaraan, tabrakan, selalu kembali biaya ke biaya karena berbohong. Makanya iblis yang datangi Rasul kan cuma 2 aja pertanyaan Rasul, tempat mana yang kamu suka, tempat mana yang kamu benci. Dia bilang masjid yang paling ku benci, yang paling ku suka itu pasar, mall. Makanya orang di pasar itu Ustaz Salam biasa ngisi di balkonnya. Kita ingatkan, karena tempat kita ini berdagang adalah tempat paling disuka oleh jin dan syaitan, demarkasinya jin dan syaitan. Makanya Bapak harus masuk ke dalam situ, jangan lupa sunnahnya. Assalamualaikum sampai alhamdulillah, buka bismillah, Allahu akbar, bersihkan Allahumma sholli ala Muhammad, selesai sholat Jumat 2 rakaat, selesai idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah, sampai menunggu orang datang belanja beli. Kita lakukan amalnya. Kalau tidak mau, wa istatu arizqa falyastaghfirillah. Istighfarmu itu akan membuka rezekimu. Karena kenapa rezeki tertutup? Karena istighfarmu yang kurang. Buka di Bukhari Muslim, ternyata istighfar kami cuma 2. Kalau tidak 70, 100 kulla yaumin, setiap hari. Dan rezeki itu kan macam-macam wujudnya. Jangan langsung di kecuan aja, enggak. Kadang bukan cuan, tapi berupa makanan di antara orang, buah-buahan. Kadang tidak berupa itu, tapi apa yang menjadi keinginan kita, kayaknya lancar terus urusan kita ini ya. Itulah wujudnya. Kadang anak kita naik terus dia punya derajat, atau kita punya karir naik. Nah itu diantara wujud rezeki. Makanya selalu setiap kali itu diberikan Allah, mulut bilang apa? Terus pelajaran kita, Allahu Akbar. Hafal doanya? Tidak, Pak Ustaz. Ini Rabbi auzinni an ashkura ni'mataka allati la. Bahasa Indonesia. Ya Allah, terima kasih. Aku sudah naik jabatan, mudah-mudahan tidak jadi fitnah. Bantu saya ya Allah dalam pekerjaan ini. Mudahkan ya Allah, bimbing ya Allah, beri petunjuk ya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Selesai. Selesai itu ada duit di dompet, ada. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya Allah, jadikan pekerjaan jabatan baru turun berkah. Jadi ada 3 paket yang dilakukan. Bilang alhamdulillah, sujud syukur, sedekah. Bisa selesai mantenan, iya. Bilang apa? Alhamdulillah, sujud syukur, sedekah. Selesai acara potong kambing, Idul Adha, iya. Alhamdulillah, sujud syukur, baca doa selamat tolak undang orang-orang makan bersama. Jadi Islam selalu begitu mengajarkan. Makanya 3 hal ini kata baginda Rasul, kamu harus iringi. Apabila muncul hasud dalam dada, maka mohon ampun kepada Allah. Dan jika mempunyai purba sangka, jangan dinyatakan. Dan bila engkau memandang sial terhadap satu ramalan, maka lanjutkan aja apa tujuan. Sebentar. Ini garis tanganmu ini, kamu bawa hoki. Cuman ada hal-hal tertentu yang kamu tidak bisa langgar. Jadi saat asnya kamu, kata si bukan orang. Nah sekarang kalau kembali kesadaran kita,
betulkah garis tangan itu menunjukkan nasib kita? Kan tidak. Nasib kita itu kita yang tentukan sendiri. Sudah ada di sini sama Allah. Jodoh, rezeki, mati, kodok dan kodar, nafsu, sudah ada di sini. Lalu ngapain lagi kita sampai ngobrol? Ya, kemarin ada seorang datang ke rumah Ustaz, melihatkan saya punya calon. Terus ya dia ada rencana menikah. Kita minta 50, dia sanggup 35. Itu kan sama aja dengan aku, Ustaz, sama dengan jual beli, ya? Tidak sama. Kalau dalam urusan muamalah, dalam pernikahan itu, wa amruhum syura bainahum, dalam urusanmu bermusyawarah. Memang betul sama-sama akadnya yang namanya taradid minkum, saling meridhoi. Makanya ada ijab qabul, ada yang menawarkan sekian harganya, kemudian ada juga yang membeli. Segini aja. Kalau Rasul ini dapat dari Khadijah sekian, kemudian aku berjalan sekian kilo. Nah, kamu mau bayar berapa? Kalau Rasul begitu. Ya kalau kita kan tidak mungkin kayak gitu. Dari orang antar ke sini sudah berapa, lalu dari gudang berapa kerusakannya, lalu berapa juga pajaknya, maka muncullah nilai yang dilabel itu. Makanya di mall itu pasti tidak ada tawar-menawar, karena dia sudah hitung kerugian dan keuntungannya. Beda di pasar tradisional. Makanya pasar tradisional itu lebih banyak berdusta. Bapak beli langsa, betul nggak 1 kilo? Jangan-jangan cuma 8-9 on. Kenapa bisa Pak Ustaz? Coba lihat di bawahnya. Biasa ada uang benggol itu ditempelnya, atau kalau enggak diikat karet. Makanya setahun 2 kali itu dari perdagangan untuk mengadakan operasi pasar, yaitu mentera kembali ulang seluruh daging yang dipakai di pasar. Maka ditemukanlah itu. Apalagi mereka tidak mau pakai yang timbangan yang sudah ditimbang 1 kilo, ditimbangnya lagi dipakai gula yang 1 kilo, bukan pakai timbangan besi lagi. Apalagi sudah ada ditentukan kan, dia punya timbangan itu dari pasar, ditukarnya lagi pakai keranjang. Coba lihat baik-baik. Kan pasangan yang timbangan itu kan ada tempatnya, dan digantinya pakai keranjang. Apakah sama ukuran timbangan keranjang itu sama itu? Jadi banyak kecurangan betul sudah di dalam. Tuh ini tidak cukup sekilo pasti tambahin lah, ditambahin, tapi ngambil juga ini pembeli, ditambahinnya juga. Coba. Kalau ternyata benar timbangan ini kita ngambil, berarti kita ngambil itu jadi haram. Walaupun 3 biji belum lagi yang tadi. Betul, kayak manis sudah 5 biji dimakan. Ada orang yang di sini datang, yang suka beli, dibuat kayak gitu kalau mau. Di hati. Itu sudah kadang, astagfirullah, kenapa ya? Kok setiap sholat atau tentu sakit perut, ya? Apa yang kamu makan, apa yang masuk di mulutmu, itu akan berdampak. Makanya selesai, Allahumma barik lana fima razaqtana, alhamdulillahilladzi ba'da ma'ama, alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani, alhamdulillahilladzi razaqtana, dan sebagainya. Karena kenapa? Kan kita tidak tahu ya kita konsumsi ini dari mana asalnya. Makanya istri wajib bertanya, ini uang dari mana bang? Lembur yang mana? Sudah diambil aja, dosa nanya-nanya. Hati-hati. Lemburnya laki-laki itu ada 2, ada lembur kerja, ada lembur pengiburu. Makanya di Jakarta itu terkenal kan namanya gigolo. Lalu dari sampingan nih, sama emak-emak itu, sama tante-tante. Mungkin di Balikpapan tidak lama lagi muncul yang kayak begitu, gigolo. Jadi pelacur laki-laki. Ada di sini orang ada? Enggak ada ya? Kemudian baginda Rasul Ali bin Husain mendengar seorang laki-laki sedang mengumpat orang lain. Lalu ia berkata, awas kamu jangan bergunjing, karena bergunjing sebagai lauk-lauk manusia. Tapi sendiri berkhutbah pada Hujatul Wada,
Haji yang terakhir. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu haram bagimu. Makanya orang itu begitu masuk Islam, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, maka 3 hal ini sudah diharamkan terjadi sama orang itu. Padahal belum sholat, belum beramal, belum ngapa-ngapain. 3 hal itu haram sudah. Haram kamu menumpahkan darahnya, yaitu dengan cara menyiksa, membunuh. Haram dengan cara kamu ambil hartanya, dengan cara kamu tipu, kamu rampok. Haram dengan cara kamu permalukan. Saya tidak setuju bapak itu jadi bendahara karena ada hari itu uang masjid dia ambil dan dikembalikan. Di depan orang banyak dia ngomong begitu. Malu orang itu. Padahal dia belum sholat, sudah haram terjadi sama orang. Nah ini pula penyebab Sayyidina Ali waktu perang, begitu mau ditimpas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berhenti Ali. Pasti ini modus ini orang kafir, ditebas lehernya sampai ke telinga Rasul. Wahai Ali, katanya kemarin ada orang Yahudi, sebelum kamu timpas, dia sempat baca syahadat. Iya ya Rasul, kan itu orang kafir, itu kan lipstiknya aja karena takut saya bunuh. Lalu bilang Nabi, kamu tahukah hatinya pada saat itu dia tobat? Terdiam Ali. Makanya syariat kita melihat seseorang itu tidak melihat kepada zahirnya. Innallaha la yanzuru ila surikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat penampilanmu kok. Allah tidak juga melihat bagaimana kedudukanmu kok, tapi yang dia lihat hatimu. Nah kan susah kita lihat hatinya orang. Makanya ada orang gunung datang, ya Rasul, fa'inallah as-samawat, di langit. Ada orang yang beribadah di situ, orang alim sudah nyampe. Nabi bilang Allah ada di langit. Begitu pulang ini orang Arab Badui, datang dia, ya Rasul, fa'inallah. Di mana sih Allah itu? Lalu bilang Nabi, fi qulubikum, di dalam hatimu. Coba pertanyaan sama, jawaban 2 berbeda. Satu orang gunung tidak punya pendidikan, kalau dikasih tahu Allah di dalam hatimu, cara satu-satunya bisa melihat hati itu diapain? Tuh. Makanya Rasul tidak mau kasih tahu, bilang Rasul di langit, sehingga begitu dia keluar, tingginya dia jadi kayak apa ketemu sama Allah. Akhirnya dia berpikir, datang lagi sama Rasul, ya Rasul kayak apa cara berjumpa sama Allah di langit? Maka muncullah pelajaran sholat itu. Begini caranya kalau ibadah sama Allah. Makanya dalam Nabi sholat itu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Naiknya kamu bertemu sama Allah, mi'raj kamu bertemu sama Allah. Padahal kita di sini, tapi bisa naik, ketemu ruhiyahnya, rohaninya yang naik. Bagaimana caranya? Pakai kendaraan buruk yang dipakai Nabi. Apa? Zikir nafas. Kan sudah kita ajari dari episode yang lalu, Ramadan. Naiknya itu, turunnya. Nah itu yang kita pakai. Itu yang dia bilang hakikat, itu yang dia bilang batinnya. Jadi bukan bertemu seperti Rasul dengan menggunakan media Masjid langit pertama kedua itu mukjizat bagi Rasul. Kita sudah ada mukjizatnya di Quran, sudah ada contohnya dalam Sunnah. Tinggal kita aplikasikan dalam amaliyah. Ya. Makanya aneh kalau ada orang sholatnya nggak bisa fokus, sholatnya nggak bisa khusyuk. Wah, apa sebabnya? Kalau Ustaz salah kembali ke ma'rifatun nafs. Ustaz, kayak apa sih cara sholat khusyuk? Sebentar dulu, Ustaz kembali bertanya. Yang kamu maksud sholat tidak khusyuk itu apamu yang kamu rasa selama kamu sholat tidak khusyuk? Kembalikan ke yang bersangkutan. Hanya Pak Ustaz, setiap kali sholat ngantuk betul, muak terus. Nah berarti kan cara wudhumu yang diperbaiki, bukan sholatnya. Jadi kamu kumur-kumur selama ini kayak mana? Gitu Pak Ustaz, termasuk siwak juga. Berarti kan jahirnya aja yang kamu bersihkan. Lalu yang mensucikan mana? Berarti kan tidak belajar yang sifat itu.
perkataan, penciuman, pendengaran, penglihatan, fikir, perbuatan, langkah, yakin. Berarti dia tidak belajar. Di dalam diri ada diri lagi yang punya milik, sifat Allah. Berarti selama ini dipersihkan cangkang lambe muntung, bukan perkataan. Padahal di sini kan banyak kenyek, mencibir, caci maki, nyumpai orang ataupun binatang. Makanya sampai di analogkan perbuatan yang bergunjing, buruk sangka, ngintip-ngintip, cari-cari kesalahan, itu dianalogkan dengan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Semua perbuatan inilah contohnya. Kira-kira kamu mau nggak makan daging bangkai saudaramu yang sudah mati? Fakarihtumu kan pasti kamu jijik kan? Nah begitulah kenapa perbuatan ini diharamkan. Jadi semua perbuatan ini dianalogkan dengan binatang, dianalogkan dengan sesuatu yang diharamkan yang pasti kita tak mau makan. Jadi setiap kali dibicara tentang saudaranya, benar atau tidak, sama dengan kamu makan daging bangkai saudaramu. Coba. Makanya Siti Aisyah, ya Rasul, izin, aku mau ke pasar, aku mau lihat-lihat juga orang-orang enggak. 3 kali minta izin, bilang Nabi, oke. Nih, minum, taruh di mulut, jangan kamu telan. Nanti pulang tumpahkan. Gampang. Iya, tidak. Begitu di jalan ketemu seorang perempuan, pakaian orang yang gendut, pakaiannya ketat, mulai ngomong. Ini ngomong nggak salah kan? Gendut kok pakaiannya ketat. Atau sudah. Jalan-jalan lagi ketemu kebalikannya, bajunya nyengsel sampai ke tanah Bogor, tapi orangnya kecil. Gak salah, ini orangnya kecil kok pakaiannya sampai Bogor kayak. Sudah puas keliling pasar pulang. Aisyah, sudah puas. Karena tadi itu yang di mulutmu, ambil baskom, kamu tumpahkan. Begitu ditumpahkan, Siti Aisyah pun kaget. Air yang berwarna putih berubah jadi 2. Satu berubah jadi darah, yang kedua berubah jadi pinggulan daging busuk. Itu yang tadi permisalan tadi yang dibilang oleh Rasul. Kenapa sampai dianalogkan sama dengan makan daging bangkai? Karena kamu bicarakan saudaramu sama dengan bicarakan dirimu sendiri. Makanya keburukan kejelekan itu diperlihatkan oleh Allah dengan air yang berubah jadi darah dan daging busuk. Makanya kalau kita tidak segera taubat, kita tidak minta ampun, maka tidak ada yang bisa menghapus dosa itu. Itulah yang namanya istighfar, itulah yang namanya Rabbana zolamna anfusana. Itu wajib kita baca itu, karena doa awal dari Nabi Adam alaihissalam. Dan itu 300 tahun lebih kurang dipisahkan sama Allah dari surga. Adam ke sini, Hawa ke sini, bertemunya di Jabal Rahmah. Selama perjalanan itu belum diberikan hidayah ilmu untuk menutup aurat, Nabi Adam menutup kemaluan, Siti Hawa untuk dada dan kemaluan. Yang dibaca Rabbana zolamna anfusana sambil menangis lebih kurang 300 tahun padahal dosanya. Jangan dekati pohon itu, malah dimakan buahnya. Yang dibilang pohon khuldi, buah keabadian. Makanya kelemahan kita pasti ada di perempuan. Ada perempuan diciptakan ibarat dari tulang rusuk kita yang bengkok. Kamu biari bengkok, kamu kerasi patah, kamu biari bengkok ya. Itu sifatnya perempuan. Nah, karena jodoh kita itu tidak boleh tidur di sebelah kanan, harus tidur di sebelah kiri. Kenapa? Tulang rusuk kita yang kurang itu di sebelah kiri. Kecuali bapak kalau membunuh istrinya punya rencana mau kawin lagi, suruh istri tidur di sebelah kanan. Jadi kalau ada santet kuda-kuda, dia yang mati duluan. Siapa di sini yang punya niat? Atau istri kita jalan, suruhnya sebelah kanan. Jadi kalau ada motor ketabrak dia mati. Ada di sini orang suruh dia ke sebelah kiri.
Jadi setiap kali ada santet guna-guna masuk, pasti ini yang dihadapi. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya kirim dengan santet guna-guna, kita tidur enak aja. Tapi yang di diri kita keluar, ceplok, lu jual gua beli. Apa itu doanya? Masih ingat? Al-Mu'minun 97-98 surat 23. Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Jadi begitu ada yang nyerang, kita tidur enak, keluar dari tubuh kita, berlari. Dengan yang santet guna-guna. Jadi paling besok entah ada darah kececer atau badan kita tiba-tiba astagfirullah, kenapa sakit betul badan ini kayak harus berlari, karena dipakai dari mana? Itu keutamaan al-Mu'min. Makanya disunahkan disuruh baca Ustaz Salamia di doa ruqyah. Dia termasuk doa ruqyah. Makanya kalau di rumah ada yang beleng-beleng, istri dikasih tahu, anak dikasih tahu, mertua dikasih tahu, blank. Ya Allah, untuk istriku, dia suka ngambil uang di dompet, dia ngomong, keluarkan aura negatif di tubuhnya, kasih tangannya asam urat ya Allah. Rabbi a'udzubika min kasih minum. Jadi begitu dia ngambil ulang, karena kita sudah minta sama Allah, tidak lama mas kita ke rumah sakit, kenapa deh? Tidak tahu tanganku ini, mas tidak bisa lurus. Aku tahu itu dia obatnya gampang. Untuk ini kamu janji tidak mau lagi lakukan, sembuh. Kita pakai punyanya Ustaz Dano. Gampang ini cara mengobatinya, mau? Itu minta satu saja. Kamu setiap kali mau ambil sesuatu di dompetku, ngomong dulu sama kamu. Ya sudah kalau tidak mau. Kalau mau kau obati sekarang. Kan mas sendiri yang bikin sakit, minta kena asam urat. Ya minta sama aku. Ikhlas, istighfar dulu. Ustaz Danu kan selalu itu. Astagfirullah. Ya Allah, aku tobat dari batin dengan apa yang dilakukan oleh tanganku. Sudah? Iya. Tak kurang ambil air. Ya Allah, istriku sudah tobat. Engkau yang memberi sakit, engkau juga yang menyembuhkan. Allah Subhanahu ambil air disatukan. Atau kalau tidak dipukul tangannya. Sudah mengambil uang dompetku, sudah mengambil ngomong, sudah mengambil ATM. Bacakan sholat, Allah Subhanahu Allah Subhanahu Allah Subhanahu. Nah, saudara, gerakkan semua. Anak juga kalau kita mengerjain, jadi istri juga mengerjain kita, jadi mas jam berapa sampai nikah di Penajam? Habis Jumat deh, jam biro, jam kali. Oh ya wes gak apa-apa, berangkat sampean sholat ya Allah. Waduhuri mati sholawatil maktubah, di antara sujud-sujud kita dia sama Allah. Ya Allah, suamiku menikah jam kali seberang. Aku tidak baik, mati karena mati. Itu aja dia bilang, aku terima nikahnya, lambemu. Begitu malam tidak bisa dipakai. Tunggu yuk, biar kamu minum apa aja di situ. Maerot ke kamu panggil, nggak bisa. Istri yang kunci di rumah. Nah, itulah. Makanya bilang Nabi, kedudukan istri sama dengan ibu kandung. Kalau kamu ada tanda tangan kontrak, kamu berkelahi, sama dengan kamu numpah piring nasi. Baiki istri. Karena kita juga yang dapat ATM. Ya, ini tidak becus, ini perempuan gosok begini aja. Tanda tangan kontrak, tidak jadi. Sakit hati dia. Sebelum suami sudah dibaiki, nanti bilang bohong. Tapi kalau malam dipakai dulu. Kan ada laki-laki begitu kan, goblok ini perempuan, kator, besok marah-marah, tapi malam, nah laki-laki kan suka begitu, rumahnya kamu kalau malam. Nah itu sudah gunanya. Kenapa An-Nisa ayat 1 wattaqullah alladzi tasaaluna bihi. Pakai coba namaku satu sama lain, kamu saling meminta wal arham.
Nah itu sudah disebut cari wong Jawa bangun nikah. Ada nikah kerak, nikah kudu. Sebenarnya itu nikah batin itu. Nah, sekarang bapak hadirin jamaah dipakai dah itu minimal sebulan sekali sama istri. Halo, halo. Makanya kita berangkat kerja selalu tidak percaya sama istri. Nah, suka terjadi kasus kan. Jadi berangkat ke lokasi, datang bosen, gojek, macam-macam di rumah yang nyetor. Belum. Apalagi 2 minggu seminggu baru datang. 2 minggu itu jamblay kan istri. Halo. Halo. Makanya kalau tidak diikat dengan syahadat, dia akan cari kepuasan lain. Tapi kalau dengan syahadat tidak bisa. Dia tidak punya nafsu, kita juga tidak punya nafsu. Lalu orang, Ustaz, katanya kalau pakai itu, salah satunya nanti ada yang meninggal, qadarullah, nanti aku kalau mau nikah tidak bisa lagi. Loh, bukan itu hukum. Orang nikah batin dengan ucap ikrar syahadat lahir batin itu adalah istriku di dunia, itu juga nanti istriku di akhirat. Bukan berarti kalau yang sudah ikrar syahadat meninggal istrinya, lalu si suami tidak bisa nikah-nikah karena mati jodohnya di bawah. Nggak ada kayak begitu. Ini untuk menetralkan hubungan suami istri. Makanya Quran bilang lanjutannya wal arham, pelihara silaturahim itu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Kalau ada di antara salah satunya nyeleweng, kamu tenang aja di rumah, aku yang hukum. Makanya tahun berapa itu 80 kan? 2000 kali pengajar, lengket kan, tidak bisa dibuka. Ayo, jadi dikubur ya berdua berdempet, tidak bisa dibuka. Jadi kemaluan itu membengkak di dalam lalu dia mengikat si perempuan, jadi nggak bisa dicabut. Ayo, jadi bilang mau kemana mas? Mau ke seberang, jangan macam-macam ya. Kuncinya aku yang pegang. Jadi bilangin begitu, masih ada jajan di sana. Kita lengket, dikubur satu kubur. Hati-hati, karena syahadat itu paling tertinggi. Makanya kita Islam setiap kali ada amalan-amalan selain istighfar pasti ada 2 kalimat syahadat. Masih ingat isinya kemarin? Begitu kita bilang asyhadu an la ilaha illallah. Jadi diisi apa kemarin? Masih ingat? Betul. Ini tidak syahadu adalah syahadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada isinya di dalam itu yang hakikatnya. Bukan cuma diucap lisan, ada isinya. La na'budu bil haqqin. Tidak ada musembah yakin kecuali. Tapi karena harfin wala sautin tidak terucap kalimatnya. Bil qalbi. Sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bilang Allah, di situ antara aku dan hambaku. Kita bilang, ya Allah, aku sudah ibadah, ya Allah, aku meminta tolong. Kata Allah, kamu meminta apa? Jadi sekaligus kita baca ayat itu, batin bilang, Rabbi habli minas sholihin. Ustaz Salam bilang begitu, ya Allah, jadikan anak-anakku anak soleh. Orang ada yang tahu. Ayat yang dia bilang asrar doa di dalam surah Al-Fatihah, rahasia doa dalam Al-Fatihah. Wala makanya ada jeda sebentar karena itu di antara tempat di mana kita boleh berdoa secara qalbi. Ustaz Salam bilang Rabbighfirli. Orang ada yang tahu. Tapi orang di masjid waladhdallin hilang kesempatan emas. Karena orang ini mengandalkan selesai sholat berzikir baru berdoa, itu namanya zikir dan doa. Kalau ini tadi zikir doa nggak pakai dan. Waktu kamu berzikir sekaligus berdoa. Itu sudah dia bilang doa zikir lahir. Ini nggak dipisah. Zikirnya dulu, habis itu baru berzikir. Dan ini udah sunnah. Kalau ini masih dalam posisi wajib kamu ibadah, jadi langsung doa. Oke, sampai sini ada yang bertanya, dipersilakan. Ada? Saya waktu 2 menit. Halo? Iya, kita simpulkan. Yang pertama,
Wah, Ini kita sering melihat pada saat sujud terakhir itu orang lama ya. Jadi kita dia di berdoa itu memang dianjurkan atau ada Wajiburi wati salawatil maktubah di dalam sujud-sujud kalau tidak bisa terakhir. Kenapa? Fa'aksiru doa. Nabi yang suruh perbanyak doa. Cuma yang dimaksud perbanyak doa itu yang paling urgen, yang saat ini, yang segera, yang mana? Dan itu satu aja. Ya Allah, saya sudah menikah, terima kasih keturunan. Oh, ya Allah, jangan dibiarkan kami hidup tanpa anak. Kesimpulannya apa? Minta anak. Nah itu yang disuruh ulang 2-3 kali di sujud itu setelah subhanallah itu. Makanya tidak boleh dijahirkan. Yang boleh dijahirkan itu hanya Rabbana atina atau Rabbik firli wali walidayya. Yang boleh dijaharkan sama dengan subhanallah. Selebihnya nggak boleh. Makanya pakai bahasa Indonesia kita juga boleh, karena dalam hati. Coba lihat posisinya waktu kita sujud. Siapa yang di bawah? Kepala. Terus yang di atas siapa? Pangkat, tempatnya tai. Nah, saat itulah kamu dihinakan sama Allah. Nah, dalam keadaan dihinakan itulah kamu dikasih kesempatan bangkit. Makanya kita suruh minta. Kan beda posisinya itu. Ini betul-betul hamba yang sujud. Ingat kemarin sujud kepala sebagai huruf apa? Mim, nim, ha, pantat, mim, kaki, dal, muham. Lupa ya? Halo? Apa lupa? Berdiri huruf alif, ruku huruf a, sujud huruf mim, duduk huruf dal. Jadi Ahmad, mana Muhammadnya? Itu yang sujud. Lalu kenapa sampai bilang usolli fardhu zuhri, aku sholat zuhur? Di mana kamu di dalamnya? Di dalamnya cuma dua, Allah dan Muhammad. Lalu berarti selama ini kan pengakuan kamu yang sholat, makanya gak diterima-terima sholatnya. Karena dibilang dia yang sholat. Padahal Allah Ta'ala qiyamuhu binafsi. Allah Ta'ala tegak lurus di dalam dirimu, bukan kamu. Makanya kita sholat banyak kan yang gak sholat di bawah. Iya. Halo? Halo? Makanya kita yang datang sholat sini, dia disebut dengan mendapat hidayah. Mereka yang tidak sholat tidak dapat hidayah. Ya kalau dia kenal dengan ilmu amalan batin, kalau enggak berarti jahil batin tidak ada. Kalau kita kan di sini jahilnya dapat, batinnya dapat. Nah kalau dia di sana, kenapa tak sholat? Ini kan hati kita baik. Maksudnya kamu hati baik apa? Ilmunya mana? Dasarnya apa? Hanya baik-baik saja tetap aja masuk neraka. Tidak bisa. Kalau sholat batin harus pakai ilmu, harus belajar, harus terima. Jalurnya dari syariat dulu. Isinya sholat gak tahu, tiba-tiba gak sholat. Aneh. Menurut dia itu. Aneh kan? Karena kalau sudah sholat batin itu gak boleh ada beban. Dia harus tahu kedudukan sholat yang berdiri siapa, ruku siapa. Diaplikasikan di dalam keseharian. Zikirnya jalan, baca Qurannya jalan, doanya jalan. Jadi batin itu bukan diam, enggak. Actionnya lebih banyak daripada sholat 5 waktu. Ala kulli hal tidak boleh lupa dari Allah. Kalau sholat 5 waktu selesai rukun syaratnya selesai, jangan apa-apain sudah jalan. Kalau yang sana enggak jalannya la ilaha illallah. Tidak bisa. Waktu jalan itu orang kan tidak lihat napasnya kita. Kan sudah dikasih tahu ini siapa yang di sini. Lupa. Ini turunnya apa keluar Allah. Sudah dimasukkan. Kan itu nanti yang antar kita keluarnya dia, membawa kita punya roh. Kita bilang siapa itu? Allah. Makanya aneh kan kalau ya si Quran yang Nabi dalam Indonesia dia ini mau meninggal, mau kembali kepada kenapa dibacakan panjang-panjang? Lakimu mau takum la ilaha, kan itu aja disuruh. Kenapa baca panjang-panjang? Jadi ada yang mesti merosot.
Ya, jadi seperti itu kondisinya. Jadi jangan lupa yang pelajaran hakikat kita. Jadi walaupun jahil Abu Nas tetap berjalan, tapi yang hakikat itu jangan sampai lupa, karena itu rutin sholat kita lakukan. Aneh kalau kita berdiri tidak tahu yang berdiri siapa. Alif, yang rukuk A, yang sujud Mim, yang duduk Dal. Jadi Ahmad. Karena Muhammadnya itu yang sujud. Makanya Muhammad hamba di situ letaknya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ hukum tubuh ini bahwa manusia harus menyembah Allah. Nah, di sujud itu kan makanya kepala Mim ini untuknya ini sampai di bawah itu ada Mim, kakinya Dal. Nah, itu yang disebut dengan Muhammad. Nah, Muhammad itulah yang hamba. Makanya kita main di mana? SWMB apa di FM? Terserah. Kalau berdiri di makam Muhammad, hukum syarat takbir sampai dengan salat. Kalau berdiri di makam Allah, Allah selesai. Salat tidak ada yang ada Allah. Ada di situ takbir itu tidak boleh ada yang masuk. Nanti terakhir, asyhadu an la ilaha illallah, isi wa ma'bud pihak itu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Itu cuma dua itu aja. Isi konsen khusyuknya. Kalau di syariat berdiri di rukun 13. Makro, astagfirullah, anakku dijemput makro. Kecil mampunya sampai makro. Kalau di syariat, makanya di salat itu dua itu. Allah Muhammad, kamu berdiri di mana? SWM atau di FM? Kalau di FM dia tidak ada beban sholatnya. Kalau di SWM ada beban karena syariat, tangan harus diletakkan, sunnahnya, tumaknina, baru baca doa istighfar. Kan begitu kalau di SWM. Karena dia makamnya di syariat, di makam Muhammad. Tapi kalau di makam Allah tidak. Yang penting waktu takbirnya itu tidak boleh ada siapapun masuk kecuali ucapan Allah. Selesai. Nah, selebihnya itu adalah bacaan biasa. Ada persoalan. Karena tidak ada beban. Orang syariat, luruskan rukuknya, pandang sejuta, tangan ini baca ini. Sudah lurus, ibarat ini ditaruh ini. Tidak bergerak, tidak tumpah itu air. Karena syariat begitu. Orang yang di makam Allah tidak begitu sholatnya. Kenapa? Karena yang diterima itu bukan jahil, yang diterima itu adalah keinginan sholat karena kalau yang jahil gerakan itu siapa yang ngambil? Muhammad, itu makamnya Rasul. Bukti kamu sholat apa? Ini hitam, dengkul hitam, mata kaki hitam, pantat hitam. Kalau dari Rasul, karena dia adalah bukti fisik. Kalau Allah enggak, bukti ini. Waktu takbir tadi fokus enggak ke Allah? Maksudnya Pak Ustaz, Allah melintas foto gambar wali di rumahnya. Berarti itu yang disembah. Ya, Ustaz sama berarti di musola rumah itu gambar-gambar. Di masjid juga sudah ditulis di situ Allah Muhammad, di depan imam itu Allah Muhammad. Masukkan dia Allah. Masuk setan itu membayangkan alif lam lam ha alif lam ba. Berarti dia nyembah huruf. Syirik hukum. Dasarnya Al-Kahfi 110. Ya. Sholat tapi syirik. Dosa syirik paling besar tidak diampuni, masuk neraka lagi. Makanya isinya neraka banyak orang syariat karena nggak ngerti tentang ibadah. Nah, dan Ustaz Salam selalu mengingat, selalu lakukan. Cuma sampai yang sholat puluhan tahun tidak sampai tidak diterima karena nggak aku dilakukan. Kita temukan yang 5 waktu dengan yang 45, sehingga begitu ketemu kembali sama Allah, kembali asal perintah sholat 50 waktu. Memang tidak ada pertanyaan. Jadi kita berdoa mudah-mudahan
Allah menerima amal ibadah kita dan selalu memotivasi kita untuk menambah, selalu menambah. Itu Ustaz Salam itu spesialisnya syariat hakikat. Syariat alam tubuhnya begini, hakikat batinnya itu begini. Karena Allah ciptakan itu dua, tidak mungkin satu. Makanya dia harus akrab. Tapi kalau dia tidak akrab, dia akan begini, berselisih. Ahli ibadah, tapi cangkem lambung untungnya, sukanya mencibir, meremehkan orang. Tidak ini. Selalu tidak ikhlas. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna wa syukrika wa husna ibadah. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma irham ummata Muhammad, Allahumma farij an ummati Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad wa li jami'i man amana. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan qiraatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.